Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Pandan Arum, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi merek, brand, dan cara pembuatannya. Apa itu merek? Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek menurut para ahli. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi dari semua ini yang memperlihatkan identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk pesaing. Menurut Riziptono tahun 2008, merek adalah logo, instrumen legal, hak kepemilikan perusahaan, short trend notation, redoker, positioning, kepribadian, rangkaian nilai, visi, penambah nilai, identitas, citra, relasi, dan evolving entity. Menurut Shimamura tahun 2001, merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasinya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi barang atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain. Menurut Rangkuti tahun 2002, merek adalah nama dan simbol yang bersifat membedakan, seperti sebuah logo, cap atau kemasan, dengan maksud mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Menurut Alma tahun 2007, merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi keduanya. Bagian-bagian merek. Nama merek, brand name, adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan. Tanda merek, brand mark, adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna khusus. Tanda merek dagang, trademark, adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Hak cipta,
Copyright adalah hak istimewa yang dilindungi UU untuk memproduksi, menertibkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Fungsi dan manfaat merek. Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jas yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Manfaat merek adalah sebagai berikut. 1. Sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian, sediaan, dan pencatatan akuntansi. 2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar, registered trademark. Proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten, dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta, copyright, dan desain. Hak-hak properti intelektual ini memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat berinvestasi dengan aman dalam merek yang dikembangkannya dalam meraup manfaat dari riset bernilai tersebut. Sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Loyalitas. Merek seperti ini menghasilkan predictability dan security permintaan bagi perusahaan dan penciptaan hambatan masuk yang menyulitkan perusahaan lain untuk memasuki pasar. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Sumber keunggulan kompetitif terutama melalui perlindungan hukum. Loyalitas pelanggan dan citra unik untuk yang terbentuk dalam benak konsumen. Sumber finansial return terutama menyangkut pendapatan masa datang. Jenis-jenis merek. Merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambaran barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh merek cat kuda terbang
yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. Merek kata. Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, Toyota untuk mobil. Merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, ABC untuk kecap dan sirup, 55 untuk buku tulis. Merek nama. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, Louis Vuitton untuk tas, Venetia untuk dompet. Merek kombinasi. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, jamu Nyonya Mener yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata Nyonya Mener. B. Brand atau branding. Brand adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand. Dengan kata lain, proses menentukan misi, visi, serta logo dapat dikategorikan sebagai branding. Menurut para ahli, Kotter dan Armstrong tahun 1997 sampai 283, pengertian brand menurut Kotter and Armstrong adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli. Wilson Shimamura tahun 2001 sampai 149. Pengertian brand menurut Wilson Shimamura adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain, atau kombinasinya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi, membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain. Lamhart dan McDaniel tahun 2001 sampai 421. Pengertian brand menurut Lamhart McDaniel adalah istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatannya yang mengidentifikasi produk para penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Janita tahun 2005 sampai 15. Pengertian brand menurut Janita adalah ide, kata, desain grafis, dan suara atau bunyi yang menyimbolkan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa tersebut. Kotter. Pengertian brand menurut Kotter adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikan, membedakan dari barang atau jasa pesaing. Keller. Pengertian brand merek
menurut Keller adalah brain image is perception about brain as reflected by the brain association. Help is consumer memory. Setiadi, pengertian brain image menurut Setiadi adalah keseluruhan persepsi terhadap suatu merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Rangkuti, pengertian brain image menurut Rangkuti adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen. Neumeyer, pengertian brand menurut Neumeyer adalah reputasi merek yang memiliki reputasi adalah merek yang menjanjikan sehingga publik mempercayai dan memilih merek tersebut. Kammer Based Brand Equity. Pertama, brand equity muncul dan tercipta dari keberagaman respon pelanggan. Jika tidak ada ciri khas atau sesuatu yang berbeda, maka brand suatu produk tidak akan bisa unggul di antara yang lain dan akan dianggap generik atau tidak ada bedanya dengan produk lain. Kedua, perbedaan respon pelanggan ini adalah hasil dari pengetahuan yang dimiliki pelanggan tentang produk Anda. Jadi, walaupun pelanggan terus-menerus dibombardir oleh segala aktivitas marketing perusahaan-perusahaan, brand equity pada akhirnya hanya tergantung dari apa yang ada di benak pelanggan. Ketiga, perbedaan respon pelanggan yang menciptakan brand equity tercermin pada persepsi, pilihan, dan perilaku pelanggan yang berhubungan dengan semua aspek dari aktivitas pemasaran. Strategi branding itu apakah penting atau tidak? Penting. Tanpa strategi branding, sebuah produk hanya akan jadi komoditas yang suka sering salah kaprah. Itu sebetulnya orang menganggap strategi branding sebatas pembuatan logo dan konsistensi visual. Lebih sering lagi, orang menganggap strategi branding hanya untuk produk mahal atau eksklusif. Padahal strategi branding itu cakupannya luas sekali. Pembuatan merek dan brand. Pizza Hut. Pizza Hut adalah rantai restoran Amerika dan waralaba internasional yang didirikan pada tahun 1958 di Wichita, Kansas oleh Dan Francherney. Perusahaan ini dikenal dengan menu masakan Italia Amerika termasuk pizza dan pasta serta lauk dan makanan penutup. Contoh Pizza Hut sebagai merek. Pizza ini mempunyai logo merah lingkaran sebagai restoran yang terkenal di seluruh dunia. Pizza Hut memiliki branding yang baik. Merah, hitam, dan kuning adalah warna yang mewakili restoran ini. Dari kombinasi warna bisa ditebak dong branding apa yang ingin ditonjolkan. Dari Pizza Hut
Yap, logo Pizza Hut yang berwarna merah melambangkan kesegaran dan gairah, sedangkan warna kuning menggambarkan kekayaan, rasa, dan kebahagiaan. Apa tujuannya? Yakni mempermudah konsumen untuk mengingat dengan cara yang lebih sederhana. Menurut saya, rebranding kali ini kurang begitu sempurna. Begitu warna merah dan putih sedikit banyak telah merubah branding warna merah, kuning, hitam. Seandainya saya diberikan 3 warna tadi, maka akan teringat kombinasi logo Pizza Hut. Namun untuk logo yang baru hanya menampilkan 2 warna, merah dan putih. Indonesia kah? Jika kalian perhatikan nih, desain logo dari Pizza Hut ini semakin simpel. Hal ini juga termasuk strategi branding loh. Untuk tahap awal, logo yang kompleks cukup diperbolehkan, kemudian dengan semakin terkenalnya suatu produk dan memiliki banyak konsumen, maka dilakukannya rebranding dengan menyederhanakan desain. Contoh soal, saya mengambil soal apa itu hak merek dan kenapa penting untuk bisnis Anda? Jawabannya, dari segi hukum merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih untuk unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Hak merek adalah hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa untuk mana merek tersebut terdaftar. Dalam pasal 2 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dijelaskan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dengan memiliki hak merek, Anda memiliki kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial dan berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut untuk kelas dan jenis barang atau jasa yang sama. Sebagai contoh, Anda adalah pemenang hak merek untuk sebuah coffee shop bernama Color Code, maka Anda boleh melarang adanya coffee shop lain jika ingin menggunakan nama Color Code. Namun Anda tidak bisa melarang jika ada orang atau kelompok yang ingin membuka toko pakaian dengan merek Color Code.
Nama usaha, logo, dan produk merupakan sebuah kekayaan intelektual yang harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Untuk melindungi nama usaha, logo, dan aset penting lainnya dalam bisnis, Anda sebaiknya mengajukan pendaftaran hak merek. Hal ini bisa mengurangi kemungkinan adanya perusahaan lain menyontek produk atau kekayaan intelektual bisnis Anda. Dengan demikian, bisa memberikan Anda posisi yang lebih tinggi di atas kompetitor. Lebih lanjut, mendaftarkan hak merek juga mendatangkan beragam manfaat. Anda jadi bisa lebih mudah mendatangkan investor. Bagi Anda yang belum tahu, sebelum menanamkan modal kepada sebuah perusahaan, investor bukan hanya melihat laporan keuangannya saja, tetapi juga bagaimana leadership di pemilik perusahaan dan seberapa signifikan merek atau brand tersebut di mata masyarakat. Hak merek adalah aset kekayaan intelektual. Jika dikelola dengan benar, merek bisa memiliki nilai atau valuasi yang jauh melebihi perusahaannya itu sendiri. Dengan begitu, banyak sekali perusahaan yang menjual mereknya tanpa menjual seluruh perusahaannya. Contohnya adalah merek Sariwangi yang beberapa tahun lalu sempat ramai dibicarakan. Pertanyaan kedua, siapa yang berhak mengajukan hak merek? Pihak yang paling berhak mengajukan hak merek adalah pemohon hak merek itu sendiri, sebab merekalah yang memiliki legal standing untuk itu. Jadi, tanpa adanya surat kuasa khusus, Anda tidak bisa mendaftarkan merek hasil ciptaan orang lain. Perlu diketahui bersama bahwa merek bebas digunakan oleh siapa saja sampai ada orang mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Maka dari itu, dalam hal pendaftaran hak merek dikenal adanya istilah first to file, yaitu hak merek bisa dipegang oleh siapapun yang mengajukan permohonan terlebih dahulu. Tentu saja sepanjang permohonan hak merek ini tidak menyalahi peraturan perundang-undang. Hanya saja karena proses pendaftarannya membutuhkan proses yang tidak sedikit dan memakan waktu cukup lama. Anda juga bisa menggunakan konsultan hak kekayaan intelektual yang terpercaya dengan bermodalkan surat kuasa khusus dari Anda. Konsultan HKI ini bisa menangani semua proses pendaftaran hingga selesai. Tentu saja Anda juga harus membayar biaya jasa dari konsultan ini. 3. Bagaimana cara mendaftarkan hak merek? Seperti yang diutarakan sebelumnya, pendaftaran hak merek butuh proses yang cukup panjang supaya bisa memberikan gambaran yang lebih jelas.
Inilah syarat dan cara mendaftarkan merek yang perlu Anda ketahui. Anda harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Dirjen HKI. Permohonan ini dibuat lengkap dua dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dirjen HKI. Dalam permohonan tersebut sebaiknya dicantumkan. Sekian penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.